Mudah-mudahan maksud dari kami di sini itu tidak menggurui teman-teman, tetapi harapan dari kami adalah ikutilah CGP. Insya Allah ilmunya banyak untuk merubah SMK 1 terutama ya menjadi lebih baik lagi. Baik, untuk keyakinan kelas di sini untuk menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas, kita harus menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, kemudian lingkungan sekolah sebagai tempat peserta didik belajar harus dapat menghadirkan suasana yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan agar peserta didik merasa betah untuk belajar berlama-lama di sekolah. Kemudian kenapa kita harus memiliki keyakinan kelas? Itu dulu yang harus kita kita garis bawahi, benar Bapak. Jadi di awal saya mengajar dulu ketika saya pertama kali datang ke SMK 1 atau mungkin saya pernah mengajar sebelumnya, saya selalu membuat di awal pertemuan itu yang namanya kontrak belajar. Mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah membuat yang namanya kontrak belajar. Di situ di dalamnya itu ada yang namanya tata cara kita, aturan kita, atau mungkin materi kita yang akan kita sampaikan dalam 1 semester ke depan ataupun dalam 1 tahun ke depan. Ternyata itu sangat benar sekali dilakukan, dan ditambah kita harus memiliki keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dari mana diambilnya? Diambilnya bukan hanya dari sekedar materi kita saja yang disampaikan, tetapi dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini apa saja? Dan kalau nggak salah disampaikan ya oleh Ibu Sasra di depan. Intinya adalah nilai-nilai yang tidak di sini itu tidak lepas dari latar belakang suku, jadi tidak mewakili suku gitu, tidak mewakili dari negara, dari bahasa, dari agama, dari keyakinan. Pokoknya intinya secara universal bisa diterima kebajikan tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Ya mungkin contohnya nih, misalnya nanti pada saat pembelajaran Bu Mela nih hadirnya dari keyakinan-keyakinannya dari anak murid tersebut. Misalnya nanti Pak Hendar, contoh Pak Hendar sebagai murid saya di pembelajaran PJOK, Pak Hendar menyampaikan, Bu, untuk pembelajaran PJOK yang nyaman, sepertinya kita semua sepakat harus datang tepat waktu. Ya, mungkin seperti itu. Baik, nah kesepakatan tersebut kita, keyakinan kelas tersebut kita sepakati nantinya bersama. Nah, bukan hanya nanti Pak Hendar, tetapi kelas tersebut dan nanti masukan untuk yang intinya nanti adalah menjadi keyakinan kelas. Ya, jadi ternyata juga saya baru pelajari, kita sudah tidak boleh lagi ada yang namanya hukuman. Kita sudah tidak boleh ada lagi namanya ibaratnya kalau saya di PJOK mungkin kalau misalnya ada anak terlambat masuk, saya kasih hukuman push up. Tapi kalau di dalam pembelajaran saya itu masih bisa namanya konsekuensi. Tapi kalau pembelajaran Bapak Ibu itu tidak bisa. Ya, itu namanya hukuman. Ya, mungkin seperti itu. Nah, tadi sudah digarisbawahi mengapa kita harus membuat keyakinan itu tadi untuk membuat situasi belajar di dalam kelas kita itu menjadi lebih nyaman, lebih tentram. Karena nanti ketika suatu hari ada yang melanggar, akan dikembalikan lagi, akan diperlihat lagi keyakinan kelas kita. Dan secara otomatis anak tersebut pasti akan menyadari kalau dia memiliki kesalahan. Nanti mungkin akan dilanjutkan dengan materinya Bu Dini di restitusi. Baik, di sini ada ciri-ciri keyakinan kelas. Ciri-ciri keyakinan kelas yaitu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contohnya, misalnya terlambat datang ke sekolah, di mana misalnya aturan sekolah? Bu Nur Melawati, pesan yang sangat menarik itu, Bapak Ibu semua ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak se-Indonesia? Jumpa lagi dengan saya Nur Melawati, guru SMK Negeri 1 Tangerang Selatan, calon guru penggerak angkatan 6 Provinsi Banten. Izinkan saya memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif.
Perkenalkan, beliau adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, Bapak Igusti Wisnu Agung dan Ibu Eni Suryani. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata. Yang pertama adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid. Yang kedua adalah murid-murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Jauh ibu, dan sholatnya di mana? Mungkin ini Pak disebut kali ya. Jadi pas sambil disisipin kegiatan aksi nyata. Seminar ya, jangan aksi nyata. Kata aksi nyata kalau untuk seminar gitu ya. Bahasa sih Pak. Seminar tentang budaya positif. positif. Baygon kan? Ini atapnya. Nanti kita bikin Iya, dari langkah aja aduh. bahas Kalau misalnya waktunya kepisah sampai siang nanti Bapak masuk lagi. Masa? Iya, Pak. Saya ingin fokus itu. Berikut dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Tim Manajemen Sekolah yang alhamdulillah hari ini telah hadir untuk mensupport Bapak-Bapak dan Ibu Guru semuanya. Terima kasih waktunya yang sudah datang di ruangan ini, yang insya Allah saya akan memberikan atau menyampaikan pengimbasan ya, apa yang telah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini. Terdapat beberapa materi ya, kebetulan saya membahas tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Ya. Pemahaman ini bisa nanti berguna buat anak didik kita ya, dia sehingga dia memiliki hal-hal yang positif, baik dalam pemikiran, dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Nah, di sini ya saya akan menjelaskan apa itu disiplin. Nah, secara umum pasti kita udah paham ya, disiplin itu pastinya taat akan aturan ya.
taat anak didik kita kok banyakan belum itu paham ya aturan tata tertib yang ada di sekolah ini. Padahal dari start awal kita udah kasih aturannya ya. Ini tata tertibnya loh kalau mau masuk sekolah di sini. Nah, kenapa tidak berjalan dengan baik? Nah, di sini kami akan jelaskan sedikit ya. Jadi disiplin itu artinya sekali lagi ya taat atau disiplin terhadap diri kita sendiri. Yang namanya disiplin itu ya pasti pertama-tama yang dikuatkan adalah disiplin diri sendiri. Kalau kita tidak disiplin terhadap diri kita sendiri, tidak bisa self disiplin, artinya dari disiplinkan orang lain, maka kita harus disiplin dulu. Nah itu sesuai dengan filosofi KHD. Disiplin, gimana ada kata disiplin di situ ada kata merdeka. Apa itu merdeka? Merdeka di sini bukan berarti sebelum kita harus ditanya-tanya diatur orang lain, kita yang memerdekakan diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita yang mengaturnya, kita yang mengesetnya sebelum orang lain mengaturnya. Nama saya Maria Ulfa ya. Saya kebetulan pada saat ini mengikuti CGP bersama teman-teman yang lain dan hari ini akan melakukan pengimbasan tentang budaya positif sekolah. Ya, jadi pengimbasan guru penggerak. Jadi mudah-mudahan dengan saya dan teman-teman bisa men-share ilmu yang saya dapatkan dari CGP, mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh saya dan teman-teman yang ada di sini. Baiklah, selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Seperti itu. Di sini teori motivasi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif tentu perlu adanya budaya positif, ya. Kemudian budaya positif dapat dilakukan dengan adanya penerapan disiplin yang positif juga. Nah, di sini ada teori motivasi menurut Diana Gossen dalam buku Restructuring School Disciplines. Nah, di sini menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia atau hukuman. Nah, di sini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman apa itu? Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik ataupun psikologisnya. Nah, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal, berarti dari luar ya. Kemudian next yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya banyak sekali siswa-siswi kita melakukan tindakan bukan berdasarkan dari hati kita atau dari internal. Biasanya ingin dipuji, ya berarti ya bukan berdasarkan dari diri kita sendiri seperti itu. Nah, di sini satu tingkat di atas motivasi yang pertama ini, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan yang tadi saya sudah bilang atau penghargaan dari orang lain, minta pujian seperti itu ya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Nah, berarti imbalan bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan apa? Biasanya kalau penghargaan, pujian dari orang-orang, bukan berdasarkan dari diri kita sendiri untuk melakukan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan, Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir di ruangan ini untuk pembahasan dari kami CGP Angkatan 6 atau diseminasi untuk modul 1.4 budaya positif. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Robi yang sudah memberikan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati,
pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan tentang modul 1.4 yaitu budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan maksud dari kami di sini itu tidak menggurui teman-teman, tetapi harapan dari kami adalah ikutilah CGP. Insya Allah ilmunya banyak untuk merubah SMK 1 terutama ya menjadi lebih baik lagi. Baik, untuk keyakinan kelas di sini untuk menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas, kita harus menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, kemudian lingkungan sekolah sebagai tempat peserta didik belajar harus dapat menghadirkan suasana yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan agar peserta didik merasa betah untuk belajar berlama-lama di sekolah. Kemudian kenapa kita harus memiliki keyakinan kelas? Itu dulu yang harus kita kita garis bawahi, benar Bapak. Jadi di awal saya mengajar dulu ketika saya pertama kali datang ke SMK 1 atau mungkin saya pernah mengajar sebelumnya, saya selalu membuat di awal pertemuan itu yang namanya kontrak belajar. Mungkin Bapak Ibu semua sudah membuat ya, pernah membuat yang namanya kontrak belajar. Di situ di dalamnya itu ada yang namanya tata cara kita, aturan kita, atau mungkin materi kita yang akan kita sampaikan dalam 1 semester ke depan ataupun dalam 1 tahun ke depan. Ternyata itu sangat benar sekali dilakukan, dan ditambah kita harus memiliki keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dari mana diambilnya? Diambilnya bukan hanya dari sekedar materi kita saja yang disampaikan, tetapi dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini apa saja? Kan kalau nggak salah disampaikan ya oleh Ibu Sasra di depan. Intinya adalah nilai-nilai yang tidak di sini itu tidak lepas dari latar belakang suku, jadi tidak mewakili suku gitu, tidak mewakili dari negara, dari bahasa, dari agama, dari keyakinan. Pokoknya intinya secara universal bisa diterima kebajikan tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Ya mungkin contohnya nih, misalnya nanti pada saat pembelajaran Bu Mela nih hadirnya dari keyakinan-keyakinannya dari anak murid tersebut. Misalnya nanti Pak Hendar, contoh ngapunten ya Pak Hendar sebagai murid saya di pembelajaran PJOK, Pak Hendar menyampaikan, Bu, untuk pembelajaran PJOK yang nyaman sepertinya kita semua sepakat harus datang tepat waktu. Ya mungkin seperti itu. Baik, nah kesepakatan tersebut kita keyakinan kelas tersebut sepakati nantinya bersama. Nah, bukan hanya nanti Pak Hendar, tetapi kelas tersebut dan nanti masukan untuk yang intinya nanti adalah menjadi keyakinan kelas. Ya, jadi ternyata juga saya baru pelajari, kita sudah tidak boleh lagi ada yang namanya hukuman. Kita sudah tidak boleh ada lagi namanya ibaratnya kalau saya di PJOK mungkin kalau misalnya ada anak terlambat masuk, saya kasih hukuman push up. Tapi kalau di dalam pembelajaran saya itu masih bisa namanya konsekuensi. Tapi kalau pembelajaran Bapak Ibu itu tidak bisa. Ya itu namanya hukuman. Ya mungkin seperti itu. Nah tadi sudah digarisbawahi mengapa kita harus membuat keyakinan itu tadi untuk membuat situasi belajar di dalam kelas kita itu menjadi lebih nyaman, lebih tentram. Karena nanti ketika suatu hari ada yang melanggar, akan dikembalikan lagi, akan diperlihat lagi keyakinan kelas kita. Dan secara otomatis anak tersebut pasti akan menyadari kalau dia memiliki kesalahan. Nanti mungkin akan dilanjutkan dengan materinya Bu Dini di restitusi. Baik, di sini ada ciri-ciri keyakinan kelas. Ciri-ciri keyakinan kelas yaitu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contohnya, misalnya terlambat datang ke sekolah, di mana misalnya aturan sekolah. Demikian materi yang barusan saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Ibu Nur Melawati, pesan yang sangat menarik itu, Bapak Ibu semua ikut
Kita lanjutkan dengan pemateri berikutnya, CGP Angkatan 6, itu Ibu Kuryah SPD MPD. Kepada Ibu Kuryah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan pengibasan calon guru penggerak kali ini yang masih tentang budaya positif, saya akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya saya pengen tanya nih, kalau menurut Bapak Ibu kebutuhan manusia itu apa aja ya? Apa Pak? Makan, terus minum, pakaian. Ya, itu secara kebutuhan rohani, terus keamanan. Ya, apalagi? Kenyamanan. Ada satu nih yang sangat dibutuhkan nih. Butuh cinta. Iya, cinta kasih. Nah, manusia itu ada yang jasmani. Kalau yang jasmani tadi disebutkan ya, ada sandang, pangan, papan. Kira-kira kalau misalnya salah satu dari kebutuhan itu tidak terpenuhi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kira-kira anak-anak dipaksa nih suruh mengerti 13 mata pelajaran, tapi perut nggak terpenuhi nih, lapar. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa pingsan. Iya kan? Tentu saja anak siswa ini akan kesulitan ya diajak konsentrasi, apalagi disuruh menjadi siswa yang produktif dan lain sebagainya. Karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Nah, selain itu ada kebutuhan dasar yang secara fisik, psikologi maksudnya untuk bertahan hidup, survival. Ada kasih sayang, tadi yang sudah disebutkan ya. Kemudian rasa diterima, love and belonging, ada kebebasan atau freedom, kesenangan dan penguasaan. Nah, berarti anak-anak happy itu juga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh kita sebagai guru. Lagi Bu Dini, yang pertama ya, nih kebutuhan bertahan untuk hidup. Ini kayak hukum rimba ya. Siapa yang kuat, dia yang bisa mempertahankan apa yang dia miliki. Tapi di dalam sekolah ini kebutuhan yang bersifat fisiologi untuk bertahan hidup itu, misalnya anak-anak untuk menjaga diri supaya tetap sehat, itu juga survive ya. Kemudian anak-anak memiliki rumah yang nyaman, terpenuhi makanan yang tadi itu ternyata. Ya, supaya dia bisa bertahan untuk hidup, dia membutuhkan makanan, membutuhkan kesehatan, dan membutuhkan tempat tinggal. Tentu saja semua yang ideal untuk anak supaya dia menjadi siswa yang produktif itu tadi. Nah, yang kedua itu adalah next ini, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan untuk diterima ini kadang-kadang anak-anak itu mendapatkan masalah Pak. Mungkin anak-anak yang fisiknya kurang, ya kan, sehingga dia mendapatkan bullying. Kadang-kadang anak-anak kita itu dilihat jika temannya yang dari ekonomi yang ke bawah itu tidak diterima di lingkungan sekolah. Nah, ini kita sebagai guru itu bagaimana memahamkan untuk teman-teman yang lain bahwa kita itu semuanya sama. Ya, kita bisa bekerja sama dengan anak-anak agar menerima memberikan kasih sayang ini ya, menerima teman yang memiliki kekurangan. Nah, ini kadang-kadang yang masalah yang luar biasa ya, seperti kemarin di kasus kelasnya Bu Sasra. Nah, itu mungkin dia tidak diterima di lingkungannya karena menurut temannya dia ini aneh gitu. Ya kan, sehingga dia tidak mendapatkan kasih sayang atau diterima di lingkungan teman-temannya itu. Kasihan ya Pak, ternyata siswa yang bermasalah itu bukan dari diri dia sendiri, cuman dari lingkungannya yang tidak bisa menerima keberadaan dia karena dia berbeda dari temannya. Nah, itu juga salah satu penyebab. Gitu. Nanti bagaimana penanganannya akan dijelaskan oleh Bu Dini di segitiga restitusi. Seru nanti dengan Bu Dini. Next Bu Dini, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini tadi dijelaskan sama Bu Mari ya bahwa motivasi dan lain sebagainya itu bagaimana caranya ditumbuhkan dari siswa sendiri tanpa harus diberikan embel-embel hadiah. Ternyata memberi hadiah itu juga hukuman Pak, gitu loh. Hukuman sendiri ya pasti hukuman ya kan. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena hadiah itu mendiskriminasikan anak yang tidak mempunyai kemampuan sama dengan temannya yang peringkat. Seperti itu ya Pak ya. Nanti akan dijelaskan Bu siapa materinya Bu Dini ya, Bu Dini ya. Nah, ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan itu untuk mencapai kompetensi
berkompetensi, kemudian menjadi terampil, diakui atas prestasi, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya, penghargaan seperti ini sangat berarti ternyata diberikan kepada siswa agar dia tetap semangat dan tetap kreatif. Next. Nah, kebebasan ini bukan berarti kemarin itu dari materi ini, bebas itu bukan berarti melakukan apa aja boleh gitu ya Pak ya. Kalau menurut Bapak bebasnya seperti apa Pak? Pak Gendar? Masa mau gue ya? Apakah seperti itu yang disebut kebutuhan kebebasan? Maksud Bapak bebas kalau saya bebas itu ya bebas yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Iya, artinya tidak ada ya Pak bebas mutlak semau gue mau ngapain aja gitu, tidak ada ya. Seluasnya waktu dan seluas-luasnya, kesempatan yang seluas-luasnya untuk meningkatkan prestasinya. Tetapi ada batasan-batasan yang harus dipegang oleh anak tersebut. Jadi kebebasan di sini bukan berarti kebebasan mutlak yang semau gue, nggak ada aturannya. Kayak yang terakhir. Nah, kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak itu Pak naturalnya itu senang bermain ya kan, bermain kemudian tertawa, nggak ada pikiran. Kita sendiri juga kepengen ya Pak sekali-kali healing, tidak terlalu tertekan, tidak ada intimidasi ya kan. Nah, akan tetapi rasa senang ini bagaimana kita munculkan anak-anak itu, tapi kita integrasikan dengan mata pelajaran kita. Mungkin kalau Pak siapa ya, Bulan ya kan, Bulan itu bisa diberikan rasa senang itu masak bareng-bareng gitu. Tapi di situ tetap ada tujuan yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan di dalam kurikulum. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi kebutuhan kesenangan kita pada hari ini gitu. Kalau tadi disebutkan oleh Bu Kuliah ya, ada salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan kesenangan. Bagaimana kalau kita icebreaking? Sekarang nih kemarin saya dapatkan waktu Lokakarya 1 itu ada yang namanya tepuk jempol. Bapak Ibu tahu tepuk jempol? Belum. Baik, begini ya Bapak Ibu ya. Tepuk jempol, jempol. Jempol kita dua ya, tangan ya. Kalau bisa empat-empatnya. Ya. Tepuk jempol, jempol, jempol. Gitu ya. Tepuk jempol, jempol, jempol. Untuk kita. Sekali lagi ya. Tepuk jempol, jempol. Untuk kita. Keren, keren, keren. Gitu ya. Kerennya 3 kali ya. Kita coba sekali lagi. Tepuk jempol. Jempol, jempol untuk kita. Keren, keren, keren. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sempat dibahas ya oleh Miss Maria ya. Bapak Ibu sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu restitusi? Tahu. Kalau cari di kamus bahasa Indonesia itu restitusi itu apa ya? Resistor. Hambatan. Restitusi itu mengembalikan ya, kalau nggak salah di kamus bahasa Indonesia itu ya restitusi itu. Nah, kalau dalam program guru penggerak ini restitusi itu adalah bagaimana kita seorang guru menciptakan kondisi siswa untuk mereka dapat memperbaiki kembali kesalahan yang mereka buat sehingga mereka dapat kembali lagi kepada kelompoknya dengan kondisi yang lebih kuat, lebih stabil. Jadi ketika mereka kembali ke dalam kelompoknya, mereka sudah dalam posisi atau keyakinan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, jadi tugas kita sebagai guru adalah bagaimana menciptakan kondisi tersebut agar siswa mampu memperbaiki kesalahan atau kekeliruan yang diperbuatnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, menurut Diani Gosen ini dalam pendekatan restitusi, guru memiliki 5 peran atau 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum.
Kemudian guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sekolah ini yang sudah sering kita lakukan kira-kira di posisi mana Bapak Ibu? Penghukum. Penghukum ada ya rata-rata di dendam, betul, kesal, benci. Meskipun kita tahu yang dikasih tahu sama orang tua kita itu benar ya. Waktu remaja dulu kan kita kalau dikasih tahu sebenarnya betul siapa yang dikatakan orang tua, tapi ketika kita menerimanya tetap aja ada perasaan kesal ya. Bete iya gitu ya, iya gitu kan. Pokoknya sebel aja bawaannya. Nah, apakah itu akan merubah perilaku siswa, perilaku anak? Tentu tidak. Kebanyakan justru siswa malah akan mengulanginya lagi ya. Kalau anak teknik kebanyakan malah justru jadi ngeyel, jadi sengaja gitu mengulangi lagi kesalahannya dengan pemberian hukuman ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini biasanya paling sering dilakukan oleh ibu-ibu guru biasanya, pembuat orang merasa bersalah. Dia tidak menghukum, tidak memarahi, tapi biasanya dengan kata-kata yang menyindir secara halus ya gitu. Kamu nggak kasihan ya sama ibu gitu. Atau kamu nggak kasihan sama orang tua kamu sudah begini begitu gitu ya, sehingga anak merasa bersalah gitu. Nah, efek dari tindakan ini apa? Efek dari perbuatan kita yang melakukan hal tersebut kepada siswa apa Bapak Ibu kira-kira? Anak jadi bagaimana? Baper, pundung, apalagi? Efeknya apa ketika anak merasa bersalah? Dia jadi tidak percaya diri, betul sekali ya. Nah, kemudian yang kedua ada Sebetulnya posisi idealnya bisa kita mulai dari sini Bapak Ibu di sekolah. Bisa dimulai dari posisi sebagai teman. Ini posisi yang baik, hanya saja imbasnya ketika kita melakukan posisi kita sebagai teman, nanti efeknya adalah siswa ketergantungan dengan kita karena mereka merasa nyaman dengan kita. Mereka merasa posisinya sama dengan guru ya. Ada baiknya tapi efeknya imbasnya nanti mereka akan jadi ketergantungan dengan kita gitu. Yang paling banyak diterapkan di setiap sekolah ya gitu. Sekolah ada aturan, sekolah ada ada prosedurnya, sekolah ada mekanisme penanganan siswanya, ada catatan kasusnya, ada lembar monitoringnya, ada controllingnya, ada poin-poinnya. Nah, melalui peran guru sebagai pemantau ini, siswa kira-kira berubah nggak perilakunya? Mungkin berubah, tapi ketika monitornya tidak ada, hilang, berubah lagi gitu. Jadi mereka akan berubah hanya karena takut poinnya tinggi misalnya, atau takut akan konsekuensi yang dibuat seperti itu. Sebagai manajer ini seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, memanage siswa, membimbing. Nah, posisi guru sebagai manajer ini nanti akan erat kaitannya dengan segitiga restitusi ya gitu. Jadi peran guru adalah hanya sebagai fasilitator gitu. Jadi guru tidak ada intervensi mengendalikan siswa, tapi nanti siswa yang akan bisa membuat keputusan sendiri gitu. Jadi guru hanya bersifat mengarahkan, menuntut siswa gitu kan, mendampingi siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan bisa mereka jawab sendiri, sehingga mereka memiliki kesadaran bahwa dan keyakinan bahwa memang itu yang sebaiknya saya lakukan seperti itu gitu. Ini memang tahapan yang paling sulit, tapi harus berikutnya. Nah, berikutnya ada segitiga restitusi tadi. Nah, untuk melengkapi tugas kita, peran kita, posisi kita sebagai manajer, kita sebagai seorang guru harus menguasai konsep segitiga restitusi ini. Nah, apa itu konsep segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas gitu. Jadi ketika kita menangani anak gitu, kita harus bisa menstabilkan identitas anak dulu. Bagaimana menstabilkan identitas anak itu? Yang pertama adalah kita harus memahami kondisi anak, bahwa setiap anak pasti punya kondisi tertentu. Sukses buat guru-guru SMK Negeri 1 yang sedang
mengikuti CGP. Mudah-mudahan teman-teman dosen pribadi juga diberi kesempatan untuk mengikutinya. Amin. Maaf, langsung saja. Terus terang dari 5 pemateri ini, yang satu yang belum saya pahami tentang materi keyakinan kelas. Saya tuh asing sekali ya baru dengar keyakinan kelas. Karena kan dikatakan di situ banyak ke konkretnya dia bisa tidak gitu Bung Nurmel. Karena saya baru dengar asing sekali terus terang keyakinan kelas itu bagaimana bentuknya untuk penerapannya nanti kita di kelas sebagai guru. Terima kasih, itu saja. Tugas atau pada tahap awal kita nih belajar saat ini kita harus menggunakan handphone atau tidak. Nah, jadi pada awal pembelajaran kita kasih tahu dulu kita hari ini menggunakan handphone atau tidak, atau penggunaannya pada saat mengerjakan tugas baru boleh menggunakan handphone, atau pada saat mengerjakan tugas tidak boleh menggunakan handphone gitu. Atau pengumpulan tugasnya kita membatasi sampai kapan? Hari ini atau dibatasi 1 hari atau 2 hari, sepakat tidak gitu ya. Jadi mungkin intinya buat memberi kesepakatan sama kelas itu biar tidak miskomunikasi, intinya seperti itu ya. Kemudian apalagi aturannya, boleh nggak makan selama pembelajaran atau duduknya nyantai. Jadi karena itu pendidikan itu, pembelajaran itu berpusat pada murid, dimana segala sesuatu yang kita terapkan itu kita kembalikan kepada siswa. Apakah siswa bersedia, dan siswa itu yang menginginkan, dengan catatan tidak melenceng dari aturan norma yang berlaku. Angkatan ke-6 ya Pak ya. Tepuk tangannya dong buat ibu-ibu kita di panel lemes. Ini berhubungan sekali sama yang kami diskusikan ketika malam minggu kegiatan LDK ini. Saya Budi Pak tentang siswa kita seperti apa perkembangan, bahkan Pak Haji kan juga sempat diskusi kalau gitu nanti tata tertib harusnya kita florkan ke siswa kita sepakati bersama gitu ya Bu ya, betul ya Bu Dini ya, gitu ya, disepakati bersama. Nih cuman saya masih ganjal itu begini Bu, apakah semua hukuman itu nggak boleh? Adakah hukuman yang boleh? Ya kayak saya nanya tuh ke istri saya, emang nggak boleh gitu? Misalnya udah berkali-kali dinasihatin, diingetin, tapi dia nggak berubah-berubah. Udah didatengin, wali kelasnya udah datang ke rumahnya, penghambaannya udah luar biasa itu wali kelas. Misalnya contohnya nih, siswa kami di 11 TS1 misalnya, gurunya udah datang bolak-balik, guru bikonnya udah datang bolak-balik, guru bidang studinya udah datang bolak-balik. Kita cari, memang kita tahu kondisinya orang tuanya nggak ada. Apakah alasan tadi yang Bu Dini bilang, kita harus tahu kondisi anaknya, apakah kondisi bisa menjadikan dia melakukan itu, membolehkan kondisi. Jadi boleh saya apa, karena kita harus paham karena kondisinya gitu. Kalau menurut saya nggak boleh juga. Jangan sampai anak menganggap karena kondisinya dia seperti itu, jadi boleh dia nggak masuk sekolah. Terima kasih Pak Hendar atas pertanyaannya. Sebenarnya Pak Hendar itu lebih tahu, lebih paham dari kami yang ada duduk di depan ini semuanya ya. Jadi menurut saya hukuman itu bukan tidak boleh, tetapi di sini adalah dirubah istilahnya menjadi konsekuensi. Jadi setelah anak-anak itu diajak untuk menyusun kesepakatan bersama di dalam kelas, kemudian di situ kita munculkan bahwa apabila anak-anak tidak mengikuti kesepakatan kelas, maka ada konsekuensi. Jadi sebutannya bukan hukuman lagi ya Pak, tetapi ke konsekuensi. Setelah anak-anak tidak mengikuti kesepakatan kelas yang sudah dibuat, maka konsekuensinya adalah seperti hukuman itu. Mau ya tanda tangan, kalau enggak ya enggak gitu kan, pilihannya hanya iya dan tidak gitu ya. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk berdiskusi, menyampaikan pendapatnya, kira-kira ketika ada kesalahan ini apa ya konsekuensinya yang terbaik untuk anak. Nah mungkin next ke depannya, karena kalau kita membuat kesepakatan dengan seluruh siswa tidak mungkin, tadi masukan dari Pak Hendar untuk kesepakatan kita libatkan misalnya perwakilan masing-masing kelas, itu bisa gitu. Lalu bagaimana ketika ada anak yang meyakini nilai-nilai keyakinannya jauh berbeda dengan nilai-nilai keyakinan universal yang kita yakini. Misalnya tadi masalah rambut ya Pak, rambut anak di apa namanya, di mohak gitu kan. Nah mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab sendiri. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah
menyaksikan dan mendengarkan pemaparan dari teman-teman CGP Angkatan 6 ini adalah merupakan tugas nyata dia, aksi nyata dia yang harus diberikan diimbaskan kepada teman-teman sekalian. Dan alhamdulillah ada respon baik dari teman-teman, ada pertautan hati yang berbeda dengan teman-teman. Akhirnya teman-teman juga bisa ikut itu, nanti bisa nyari jawaban sendiri, dan jawaban itu nanti akan didiskusikan. Jawaban yang sama sebenarnya, tapi cuma beda pandangan, gitu ya. Bukan jawaban berbeda, tapi jawaban yang sama. Ini adalah semua filosofi Bapak Ibu sekalian, termasuk istilah bahasa menghamba, kemudian istilah bahasa meyakinkan atau keyakinan kelas, atau istilah kebajikan bahasa, dan istilah hukuman. Sebenarnya itu persepsi saja. Dan itu kita semua bisa menstrategikan dan merubah itu jadi sesuatu yang baik, yang tidak negatif istilahnya. Contoh menghamba, kalau menghamba titik saja sampai menghamba titik situ sampai berhenti, itu nggak bagus juga. Kenapa kita harus menghamba? Menghamba itu kan ada definisi panjang ya. Bapak Ibu bisa lihat kenapa sejarahnya Ki Hajar Dewantara itu sampai mengeluarkan kata-kata itu, terutama yang modul 1.1 Pak Arif, Bu Dwi dan Pak Ismu. Kalau Ibu ini udah nggak tahu. Kenapa tiba-tiba dia keluar kata-kata itu? Istilah menghamba itu ada latar belakang, ya, ada latar belakang kenapa dia sehingga mengucapkan itu. Jadi sebatas itu saja, saya nggak bisa jawab apa-apa. Dan jangan definisikan, kita bisa berfokus kepada anak, memberi pelayanan kepada anak, menuntun. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah tugas kita guru sebagai apa, Bu? Guru menuntun dan merawat. Iya, fasilitator bagaimana dia bisa tumbuh kembang sesuai kodratnya. Sehingga karena itu tujuannya adalah menuntun dan merawat, sehingga itu harus ada kesenangan. Tumbuh kembang itu harus senang. Kalau nggak senang nggak bisa, Bapak Ibu. Makanya ada istilah student well-being. Jadi membuat suasana senang. Jadi pertama kita menuntun anak sesuai kodratnya. Yang kedua membuat anak jadi senang. Dua itu aja faktor. Dua itu saja Bapak Ibu sekalian. Kalau dua itu sudah terlaksana, maka Bapak Ibu sudah melaksanakan filosofi Ki Hajar Dewantara. Contoh satu misalkan. Ini hukuman atau bukan? Hukuman atau bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Abdul Martan Nurdin, Kepala SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan ini akan memberikan dukungan besar kepada teman-teman calon guru penggerak CGP Angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan dalam hal kegiatan aksi nyata, diseminasi kegiatan budaya positif, di mana sosialisasi dan aktualisasi dari budaya positif di sekolah sangat dibutuhkan, mengingat hal itu adalah penting, sehingga saya berharap teman-teman calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat kemajuan sekolah, mewujudkan visi misi sekolah, dan mampu mengimbaskan kebaikan-kebaikan dan budaya positif yang ada, terutama kepada teman-teman guru yang lain yang belum mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Dan tanggapannya adalah bahwa kegiatan ini sungguh bermanfaat dan mendukung daripada program sekolah, sehingga harapannya teman-teman calon guru penggerak Angkatan 6 ini lulus dengan baik dan menjadi guru penggerak yang dapat menggerakkan sekolah, menggerakkan teman-temannya, menggerakkan lingkungan, dan menggerakkan seluruh komponen sekolah, sehingga kemajuan pendidikan secara umum di Indonesia bisa berkembang. Dan berharap generasi-generasi muda, generasi siswa dari sekolah dari SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan
mampu mewujudkan cita-citanya dan berkembang sesuai kodrat dan kemampuan dari masing-masing. Saya berharap Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 6 di SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan dapat menciptakan suasana kondusif dan mengembangkan sekolah dengan baik. Dan saya secara umum, secara khusus sebagai kepala sekolah merasa terbantu sekali dengan adanya guru penggerak ini. Sukses buat Bapak Ibu, sukses buat Ibu semua. Bapak Ibu sih, salah saya, sorry. Sukses buat ibu-ibu semua, guru penggerak Angkatan 6. Semoga berkah dan barokah ilmu dan tenaga pikirannya dan dapat membantu kegiatan sekolah, mengembangkan pendidikan di sekolah, dan secara umum pendidikan di Indonesia berkembang dengan kontribusi dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Darmawan. Saya guru produktif jurusan Elektronika Industri di SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada ibu-ibu CGP Angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan yang telah memberikan informasi-informasi positif, tema-tema tentang budaya positif ya, diseminasi budaya positif. Sangat bermanfaat sekali buat kami karena dengan adanya materi-materi, informasi-informasi yang diberikan oleh CGP Angkatan 6 ini, kami jadi mengetahui bagaimana cara mendidik anak-anak kami lebih baik lagi. Kami jadi tahu apa itu kebajikan universal dan lain-lain. Terima kasih kepada ibu-ibu CGP, sukses selalu. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya langsung ke anak-anak kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Priyo Ibowo, guru SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Setelah saya mengikuti program diseminasi atau pengimbasan dari guru-guru calon guru penggerak Angkatan 6 di sekolah, saya merasa sangat luar biasa senang, terbantu sekali, banyak informasi yang bisa saya dapat. Kemudian mungkin nanti akan saya implementasikan di kelas dalam pembelajaran saya. Maju terus teman-teman guru CGP Angkatan 6, semoga sukses, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismu Gunawan dari SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Saya adalah guru di SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan ke-6, saya sangat mendapatkan manfaat yang besar sekali untuk saya terapkan ketika saya mengajar di kelas nanti. Saya berharap dari apa yang sudah disampaikan kemarin itu bisa berguna untuk saya terapkan di kelas saya sehari-hari. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Sebelumnya kami di sini ya perwakilan dari guru-guru ya. Di sini kebetulan kita berlima lagi ada pelatihan guru penggerak ya. Kemudian saya, Bu Sasra, Bu Dini, dan Bu Mela, serta ada Bu Maria dan Bu Kuria telah menjalankan pelatihan guru penggerak. Ingin berbagi kepada kalian ya, intinya di sini adalah kita untuk menggerakkan kebersihan lingkungan di sekolah kita atau menanamkan budaya positif.
Tujuannya adalah pertama adalah dengan bersihnya lingkungan pasti akan bersih pikiran, bersih hati, dan nantinya kita akan mudah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, beberapa gerakan yang akan kita lakukan di sini adalah pastinya untuk gerakan bersih lingkungan. Ada gerakannya, namanya pertama adalah gelang rubber, yaitu gerakan pulang bersih rapi. Gerakan pulang rapi bersih. Yang kedua, kurasaki. Apa itu kurasaki? Kurangi sampah sekolah kita. Jadi ini semuanya perlu koordinasi kerjasama dari anak-anak semua ya untuk bisa kerjasama dari anak-anak, guru, piket, dan semua warga sekolah ya untuk bisa mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman. Nah untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bu Dini. Silakan Bu Dini. Oke. Ya, baik, sedikit menambahkan saja. Kalian siap tidak menjalankan program sekolah bersih, gerakan kurasaki dan gelang rubber? Siap? Siap ya. Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita. Bagaimana caranya? Kira-kira bagaimana caranya kita mengurangi sampah yang ada di sekolah? Gimana? Puasa, nggak jajan gitu ya. Menghemat juga ya, kalian jadi menabung. Ya. Salah satu caranya, salah satu yang akan kita mulai gerakan adalah dengan membiasakan membawa tempat makan sendiri dari rumah ya. Oke, yang saat ini baik minum maupun makan. Ibu sudah melihat nih, sebagian dari kalian sudah ada yang membawa bekal sendiri dari rumah ya, betul? Iya. Ibu sangat apresiasi ya, keren kalian ya. Nah sekarang mulai dibudayakan lagi yang belum, kalian bisa membawa tempat makan sendiri, tempat minum sendiri, kosong gak apa-apa. Nanti makanannya, minumannya bisa kalian isi dengan jajan di kantin, di UP ataupun di UP Labuga. Ya, mulai membiasakan sehingga sampah-sampah plastik, styrofoam itu akan berkurang di lingkungan sekolah kita. Kadang-kadang kita kalau sudah jajan, kita lupa ya, buang sampahnya di mana aja. Bahkan ada yang di kolong-kolong meja seperti itu, betul nggak? Betul ya. Ketika ibu keliling ke kelas-kelas, ada masih banyak sampah-sampah yang di pojokan. Nah, yuk coba budayakan dari sekarang, kita kurangi sampah yang ada di sekolah kita. Dimulai dari siapa? Dari diri kita sendiri. Waktu hari Senin kemarin, masih ingat nggak? Bu Is bilang apa? 3M. Mulai dari sendiri-sendiri, mulai saat ini, lalu apa? Mulai dari hal-hal yang kecil ya. Kita coba ya, bisa ya, SMK. Oke. Nah kemudian yang kedua adalah gerakan gelang rubber. Gerakan gelang rubber ini digagas oleh kepala sekolah kita, Bapak Abdul Martanuddin. Nah kali ini, kesempatan ini kita akan mulai galakan ya. Gelang itu apa? Gerakan pulang bersih rapi. Jadi nanti kalian sepulang sekolah diusahakan sudah merapikan kelasnya masing-masing. Jadi piketnya bukan di awal sebelum KBM lagi, tapi setelah kalian selesai belajar ya. Pulang sekolah kelasnya tolong dibersihkan, sampah-sampah yang di kolong meja dibersihkan,
debu-debu yang di atas plafon ya, lancah-lancah itu tolong dibersihkan. Kemudian kelasnya disapu bersih dan bangkunya kalau bisa dinaikkan sehingga pagi-paginya kalian gak usah repot-repot lagi piket, kelasnya sudah siap, sudah nyaman digunakan untuk belajar. Paham? Ada yang mau ditanyakan tidak sampai di sini? Ya, insya Allah bisa ya. Kalau kita bergerak bersama, Ibu yakin kita semua pasti bisa membuat perubahan di sekolah ini. Tentunya perubahan ke arah yang positif ya. Mungkin ada tambahan dari Bu Mela? Baik, terima kasih atas waktunya Bu Dini dan Bu Sasra. Anak-anakku semuanya, terima kasih sudah mau berpartisipasi nantinya dan yang sudah berpartisipasi dari sekarang. Dan memang kami sudah melihat dari kalian ada yang perhatian dengan kelasnya, terlihat dari bersih, terlihat dari sampah yang tidak menumpuk di tong sampahnya. Terima kasih juga yang sudah mulai membawa makan dan minum dari rumah atau alat makan sendiri dari rumah, karena nantinya ketika Kurasaki dan Jalan Rubber ini kita jalankan sudah menjadi hal yang terbiasa atau yang biasa. Mungkin itu untuk penekanannya. Dan satu lagi, Bu Mela akan menambahkan dari sisi sarana dan prasarana. Bu Mela melihat di beberapa kelas sudah mulai ada goresan tangan kalian, ya. Sebenarnya itu bukan pada tempatnya. Apabila kalian memiliki kreativitas yang lebih, setelah kita ada Bu Hatini yang bisa menyalurkan dan minat kalian ke arah seni lukis. Jadi bukan dicoret tembok sekolah. Ya, Bu Mela prihatin banyak kelas, banyak tembok yang sudah ada goresan tangan kalian. Dan satu hal lagi yang Bu Mela lihat sangat prihatin adalah ada coretan yang tidak patut atau tidak layak di situ. Gambar apa? Cowok sudah tahu, ketawa soalnya. Apa? Apa? Mau tahu apa? Dan itu letaknya persis ada di sebelah kiri kalian. Ya, di tembok situ. Silakan kalian pahami dan lihat apa itu. Itu Bu Mela sangat prihatin. Tolong, ya, suatu yang sensitif tidak layak untuk ditulis di mana-mana. Baik di buku kalian, meja kalian itu nggak patut. Paham? Oke, mulai sekarang tolong perhatikan. Tidak ada lagi yang coret-coret tembok, karena insya Allah dalam waktu dekat saya akan coba menutup atau merapikan bagian-bagian coretan tersebut. Tetapi ketika sudah ditutup ada goresan tangan, saya ingin kalian juga ikut bertanggung jawab. Bisa? Bisa. Tapi sudah saya sampaikan ya, akan ada konsekuensi di dalamnya ketika kalian melanggar itu lagi. Ya. Lagi yang ketahuan, hukumannya, bukan hukuman, kita sekarang udah gak main hukuman. Ya. Tapi ada sarapan pagi dari jalan yang sudah tahu pasti senyum. Ada konsekuensi di dalamnya ketika kalian melanggar tata tertib sekolah, karena tadi sudah menjadi kesepakatan kita ya untuk tidak lagi mencoret-coret. Nah, ini untuk mencoret-coret. Berikutnya adalah fasilitas yang lainnya terkait meja, kursi. Ya, kalau misalnya kalian menggunakan meja kursi tersebut dengan baik, insya Allah nggak akan rusak secepat itu. Ya, soalnya perhatikan itu digunakan untuk pintar, ya, untuk mabar, meja disusun kalian duduk di atasnya untuk mabar. Ya, nggak baik kan? Menurut kalian baik nggak? Baik. Waduh. Menurut kalian baik itu? Oke. Jadi tolong jangan diulangi lagi.
terus terkait dengan beberapa sarana yang rusak, insya Allah akan ada bagian dari sekolah karena memang tugas tanggung jawab kami, tetapi lagi jika sudah dirapikan menjadi tanggung jawab kalian yang menangani. Bisa? Oke, terima kasih. Itu saja. Bella tambahannya. Akhirul kalam. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,